Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada situs Berita Nasional Indonesia tanggal 12 Januari 2022, ITB Bandung dan BMKG mengingatkan potensi tsunami dengan tinggi 20 meter di pesisir Pulau Jawa dan sekitarnya, dan dikonfirmasi Kepala Laboratorium Geodesi ITB, Heri Andreas, bahwa adanya akumulasi energi di bagian megatrust Selat Sunda hingga pesisir Jawa. Beberapa waktu lalu ada prediksi potensi gempa besar dan tsunami raksasa setinggi 29 meter di wilayah pantai selatan Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Ramai juga soal prediksi gempa dan tsunami di pesisir Jawa hingga Selat Sunda oleh tim ITB setinggi 20 meter. Melihat berbagai potensi tsunami ini, apakah kejadian ini bisa diprediksi? BMKG menyebutkan hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi gempa dengan tepat dan akurat, termasuk meramalkan waktu, tempat, dan kekuatan gempa tersebut. Bagi kita yang beragama Islam, ada 4 ayat Al-Quran yang mengungkapkan 2 kali kasus gempa dalam kurun waktu yang berbeda di masa lampau, yang meluluh lantakan negeri dan umat yang ditimpanya. Ayat-ayat tentang gempa tersebut, terutama untuk umat muslim, tidak lain agar menjadi pelajaran. Setidaknya kita dapat melihat dalam 3 hal. Yang pertama, kasus gempa bumi bukan hanya terjadi di masa sekarang, melainkan telah terjadi pada masa lampau dan mungkin akan terjadi lagi di masa akan datang. Pengetahuan seperti itu membuka peluang kepada manusia untuk meningkatkan kehati-hatian dan bahkan mendeteksi saat-saat akan terjadinya gempa sebagai upaya menghindari bahaya yang lebih fatal. Kemudian yang kedua, gempa bumi mutlak terjadi atas kehendak yang maha kuasa. Kendati menurut teori para ahli dan ilmuwan, disebabkan gunung meletus atau pergeseran lempeng bumi dan sebagainya, semua itu tidak lain dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi terjadi di luar kemampuan manusia atau makhluk lainnya. Yang ketiga, kasus gempa bumi di zaman Nabi Saleh dan Nabi Syuaib ternyata berhubungan dengan sikap umat yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bukan hanya membuat kita terpukul oleh musibah gempa, melainkan juga mengharuskan kita untuk melakukan koreksi diri. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang gempa. Yang pertama adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 78. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Yang kedua, ayat 91 di surat Al-A'raf. Lalu, mereka dibinasakan oleh gempa bumi, sehingga pagi harinya mereka bergelimpangan di dalam rumahnya. Tidak jauh berbeda dari kedua ayat di atas, pada surat Hud ayat 67. Dan orang-orang yang aniaya itu ditimpa suara gemuruh, lalu mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Kemudian yang keempat pada surat Al-Ankabut ayat 37. Lalu mereka mendustakannya, kemudian mereka disiksa dengan gempa raya. Lalu di pagi hari, mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Seperti dalam wacana berita di awal, dengan semakin bertambahnya kecanggihan teknologi, di zaman sekarang sudah bisa terdeteksi prediksi akan terjadinya bencana alam termasuk gempa. Namun tiada yang lebih besar dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecanggihan teknologi ini tentu dapat kita mengambil kebermanfaatannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan utamanya sebagai bahan koreksi, baik secara individu, lingkungan, sampai kepada yang besar pengaruhnya, yaitu penentu kebijakan suatu wilayah atau negeri. Sehingga, meski semua kejadian berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dituntut untuk menyatakan akhlak perihal bencana sebagai sesuatu yang berasal dari kehilafan, kesalahan, kekeliruan, kezaliman manusia itu sendiri.
Sebagai manusia yang lemah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Harapan kita, gempa bumi yang telah terjadi maupun yang sedang diprediksi potensinya dapat dilalui dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, juga terutama menjadi sebuah hikmah untuk koreksi diri. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Umatku ini dirahmati Allah dan tidak disiksa di akhirat, akan tetapi siksaan mereka di dunia berupa fitnah-fitnah, gempa bumi, peperangan, dan musibah-musibah." Gempa bumi juga bisa dikatakan sebagai tanda-tanda kiamat yang masih terjadi dan akan terus berlanjut, bahkan akan semakin kuat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah. Al-Haraj, yaitu pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada kalian." Dalam Fath al-Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, banyaknya gempa bumi itu harus memenuhi dua syarat, yaitu menyeluruh dan konsistensi atau terus-menerus. Memang telah terjadi banyak gempa di negara baik di utara, timur, atau barat. Tetapi yang dimaksud banyak dalam hadis di atas adalah menyeluruh dan terus-menerus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.